Nadiem sebagai tersangka terpenuhi. Beliau sangat kecewa saya dengar, kenapa rumah saya sampai dijarah seperti itu, negara tidak memberi perlindungan yang cukup. Yang kedua, saya disamakan dengan Sahroni. Gitu. Kalau dijarah karena orang, tapi disamakan dengan Sahroni itu kan tidak enak. Kasus judol di Kemenkominfo itu kan dimulai dari penerimaan pejabat. Menurut saya dia sudah seharusnya menjadi tersangka. Karena begini loh. Oke, terima kasih banyak Pak Mahfud. Mas Leon, ketemu lagi kita. Iya, syukur. Waduh, saya izin berterima kasih banget dapat kesempatan untuk ngobrol sama Bapak. Ada beberapa hal yang saya pengen ngobrolin. Nomor satu itu mengenai kasusnya Pak Nadiem. Nomor dua itu mengenai kasusnya, bukan kasus lah ya, apa yang terjadi kemarin mengenai reshuffle. Dan yang ketiga itu detailnya mengenai reshuffle-nya ini, terutama beberapa orang-orang tertentu yang saya ingin bahas. Nah, izin saya ngobrol dulu mengenai case-nya Pak Nadiem. Soalnya saya kemarin melakukan survei. Jadi ada 3 yang saya survei. Nomor 1, kalian percayanya yang mana untuk audiens saya di Instagram? Pertama, apakah Nadiem ini adalah innocent, jadi dia tidak salah? Nomor 2, apakah kalian tuh kecewa gara-gara dia ternyata korupsi? Nomor 3, apakah kalian bingung mau milih yang mana gitu? Dan ternyata yang paling banyak itu adalah orang bingung. Nggak tahu ini, loh kok Nadiem kan seharusnya itu bersih, tapi kok bisa kayak gini, bisa ketangkap, bisa jadi pakai rompi gitu. Nah, jadi mungkin saya pengen nanya pandangannya Bapak dulu, kayak pandangan Bapak seperti apa untuk case ini? Sementara ini, Mas Leon, saya melihat alasan-alasan hukum untuk menjadikan Nadiem sebagai tersangka itu terpenuhi. Orang terpenuhi itu bukan berarti dia mengambil keuntungan dari situ. Itu hanya sekurang-kurangnya dia tidak mengerti prosedur birokrasi, karena dia itu seorang praktisi yang ingin serba cepat, padahal di birokrasi itu harus sabar, ada prosedur-prosedur. Sehingga kalau ditanyakan apakah betul Nadiem itu melakukan itu, secara yuridis formal sampai saat ini bukti-buktinya cukup untuk diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Apa itu bukti-buktinya? 1, pengadaan barang yang diduga merugikan keuangan negara secara nyata. Nanti jaksa udah menghitung tuh di awal. Yang kedua, dia melanggar prosedur, melanggar aturan tentang